Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan menyampaikan renungan singkat dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya renungan ini dapat memberkati saudara sekalian. Saudaraku, tema renungan kali ini adalah tamu dalam rumah Tuhan. Saudaraku, betapa bangga dan senang bila seseorang dapat masuk menjadi tamu dalam rumah Tuhan, saudara. Apalagi saudaraku dapat menjadi penghuni di dalam rumah Tuhan. Mengapa demikian, saudaraku? Karena menjadi tamu kehormatan di istana negara saja dapat membuat orang tersebut menjadi bangga. Haleluya. Sekalipun harus melalui protokoler beberapa syarat yang harus dipenuhi agar orang tersebut layak masuk di dalam istana negara. Saudaraku, apalagi masuk di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Rumah dari Raja di atas segala raja. Tuhan pencipta langit dan bumi. Orang itu pasti, saudaraku, sangat bangga dan senang menjadi tamu dalam rumah Tuhan, apalagi menjadi penghuni di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Sehingga ada satu pujian, saudaraku, yang berkata, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Saudaraku, sungguh bangga saudaraku memiliki Tuhan di mana kita bisa memasuki rumahnya, saudaraku. Haleluya. Namun pertanyaannya, saudaraku, di manakah rumah Tuhan itu, saudaraku? Kalau lokasi istana negara, saudaraku, saudara punya alat canggih saat ini, yaitu HP, di mana saudara bisa buka Google Map, lalu saudara cari lokasi istana negara, saudara bisa temukan, saudaraku. Namun masalahnya, jika kita mau mencari lokasi daripada rumah Tuhan, tentu saja saudara tidak dapat membuka Google Map. Namun harus melewati kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, saudaraku. Nah, untuk itu, saudaraku, mari kita cari tahu di mana letak rumah Tuhan itu sesuai kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 11 ayatnya yang keempat, saudaraku. Ditulis begini, saudaraku. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya tahu di mana letak lokasi daripada rumah Tuhan, yaitu di dalam kerajaan sorga. Haleluya, saudaraku. Lalu pertanyaannya, saudaraku, siapa yang layak dan boleh masuk ke dalamnya, ke dalam rumah Tuhan, Raja di atas segala raja ini? Sebab ada pertanyaan di dalam Mazmur 15 ayat ke-1, ditulis Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Arti menumpang artinya menjadi tamu di dalam rumah Tuhan. Lalu selanjutnya, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Artinya diam di gunung yang kudus, tinggal menjadi penghuni di dalam rumah Tuhan, saudaraku. Jawabannya adalah secara umum adalah mereka
yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, seperti apa orang yang berkenan kepada Tuhan ini, saudara? Mazmur 15 ayat kedua berkata, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Artinya, saudaraku, hidupnya tidak menjadi celaan orang lain, menjadi cemoohan orang lain. Dan selanjutnya, yang melakukan apa yang adil. Artinya hidupnya, saudaraku, ada keseimbangan terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Lalu selanjutnya, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Artinya hidupnya senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah, saudaraku, tanda orang hidup yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Namun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara khusus untuk masuk di dalam rumah Tuhan ada syaratnya, saudaraku. Apakah syaratnya itu? Sebagaimana seseorang yang akan masuk di dalam istana negara harus memenuhi persyaratan khusus agar layak masuk di dalam istana negara, saudaraku. Demikian juga untuk masuk di dalam rumah Tuhan ada syaratnya. Yang pertama, saudaraku, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Seperti Yohanes 14 ayat 1 dan 2 berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Demikian kata firman Tuhan. Statement daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi yang pertama syarat untuk memasuki rumah Tuhan adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang yang kedua, saudaraku. Syarat yang kedua adalah dibaptis. Markus 16 ayatnya yang ke-16. Ditulis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, hal yang kedua ini adalah persyaratan kelanjutan dari yang pertama percaya, selanjutnya harus dibaptis agar dapat masuk di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Dan masih ada satu lagi, saudaraku, yaitu yang ketiga, yaitu melakukan firman Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar saja untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah syarat yang ketiga, saudaraku, untuk masuk di dalam rumah Tuhan harus melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Jadi, saudaraku, kesimpulannya, betapa bangga dan senang hati kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu masuk di dalam baptisan dan melakukan firman Tuhan serta hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Maka saudara dan saya layak menjadi tamu, bahkan penghuni di dalam rumah Tuhan. Sehingga saudara dan saya dapat tinggal di dalam rumah Tuhan, di dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya, saudaraku. Jadi saudaraku, kalau saudara dan saya diam dan tinggal di rumah Tuhan, maka saudara akan berkata seperti pujian ini, saudaraku.
Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saudaraku, pujian ini adalah ungkapan dari orang yang tinggal betah, kerasan di dalam rumah Tuhan, di dalam kerajaan surga. Haleluya. Saudara dan saya pasti akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa bersama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya, saudaraku. Demikian saudara renungan singkat firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi saudara sekalian. Mari saudaraku, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, bahwa firman-Mu membawa kami Tuhan untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami masuk dalam baptisan dan kami melakukan firman-Mu, sehingga kami masuk di dalam rumah-Mu, di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, demikian renungan singkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.